Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu, kita sampai di renungan hari ke-15 dengan judul Sisa Satu Peringatan. Kalau sekarang kita masih hidup, masih ada kesempatan, bisa jadi ini tinggal satu sisa peringatan. Sangat berbahaya apabila kita tidak menanggapi satu peringatan terakhir ini. Biarlah kita seperti orang yang kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot menunjuk pada orang yang panik oleh sesuatu hal, namun juga bisa berarti orang yang bingung memberi jawab apa. Banyak hal yang membuat kita panik. Orang yang panik akan mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan penyebab kepanikannya itu. Banyak sumber yang membuat orang merasa dan mengalami kepanikan. Pertanyaan yang harus kita kemukakan kepada diri kita masing-masing saat ini adalah, apa yang membuat saya panik? Kita harus dalam posisi kebakaran jenggot terkait dengan keadaan kita di hadapan kesucian Allah. Kalau kita ada di hadapan kekudusan Allah, apakah kita tahan berdiri dan siap? Seperti seseorang yang diberi kepercayaan mengerjakan sesuatu oleh seorang majikan atau tuan, lalu tiba-tiba sang majikan datang. Kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, dia akan menjadi panik. Tetapi kepanikannya sia-sia, karena ia sudah tidak bisa menyelesaikan tugas yang harus diselesaikannya. Di Matius 25 ayat 1, Tuhan Yesus mengemukakan perumpamaan mengenai 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di ayat yang ke-6 tertulis, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Baik 5 gadis yang bodoh dan bijaksana bangun. Ternyata 5 gadis yang bodoh pelitanya padam karena mereka kehabisan minyak. Mereka panik. Mereka coba meminta minyak kepada 5 gadis bijaksana yang memiliki persediaan minyak. Tetapi 5 gadis yang bijaksana mengatakan, tidak cukup untuk aku dan kamu. Pergilah kamu ke tukang minyak dan belilah. 5 gadis yang bodoh pergi mencari minyak, dan ketika datang kembali, pintu sudah ditutup. Pertanyaannya adalah, mengapa paniknya tidak jauh-jauh hari? Mengapa tidak kebakaran jenggot jauh-jauh hari? Di dalam Wahyu 3 ayat 20 sampai 21, Tuhan Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Selama ini, ayat-ayat ini digunakan untuk menantang orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana pintu yang tertulis di ayat ini digambarkan atau dipahami sebagai hati manusia. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, ini adalah jemaat Tuhan. Jemaat
yang sudah memiliki Yesus. Jemaat terakhir yang menerima surat dari Yesus. Ini bisa menunjuk jemaat akhir zaman. Pintu yang diketuk itu bukanlah pintu hati. Ini bukan bicara mengenai orang Kristen baru yang belum menerima Yesus. Ini jemaat Tuhan yang suam-suam. Jemaat yang tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Pintu yang diketuk itu maksudnya adalah pintu dunia ini. Maka Tuhan Yesus berkata, "Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Di ayat-ayat Alkitab, kita menemukan kalimat bahwa kita akan makan dan minum bersama-sama Tuhan. Jadi, pintu yang dimaksud itu adalah pintu dunia. Dalam kehidupan ini, Tuhan berbicara kepada kita masing-masing melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk berbicara kepada kita, menasehati kita agar kita dewasa, kita sempurna, dan layak menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan bersama Yesus. Atau kalau kita mengacu pada Wahyu 3 tadi, supaya kita bisa menang dan didudukkan di tahta bersama Tuhan Yesus, kita harus memiliki kepekaan dan kita harus bertanya kepada Roh Kudus, apa maksud Allah mengizinkan peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam hidup kita? Jadi kalau kita menghadapi masalah, yang kita persoalkan bukan mengapa hal ini terjadi dengan mencari penyebab, dengan mencari kambing hitam yang bisa dipersalahkan. Tetapi kita bertanya, apa yang Tuhan mau garap dalam hidupku? Apa yang Tuhan mau ubah dalam hidupku melalui persoalan ini? Kita harus benar-benar menemukan maksud Tuhan melalui peristiwa-peristiwa tersebut, supaya kita memperoleh dampak positif untuk hidup kekal kita. Karena pasti orientasi Allah mengizinkan peristiwa-peristiwa itu terjadi agar kita serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 28-29 berkata, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, agar serupa dengan Yesus. Yesus adalah model dari manusia yang Allah kehendaki. Allah mau memurnikan kita melalui berbagai masalah dan mempersiapkan kita untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi jangan mencari kambing hitam, jangan mempermasalahkan siapa-siapa. Persoalan bukanlah isyarat kekalahan. Persoalan hidup adalah isyarat kemenangan jika kita merespon masalah itu dengan baik. Roh Kudus pasti menolong. Ada 1001 masalah yang kita hadapi, tetapi temukan masalah-masalah tersebut di dalam hidup kita. Temukan maksud Tuhan di balik masalah-masalah itu. Tidak ada kemenangan tanpa persoalan. Justru kemenangan bisa kita peroleh ketika kita dimasukkan dalam pergumulan. Kita tidak bisa menang terhadap perasaan egois, perasaan mau menang sendiri, kecenderungan benci dan dendam kepada orang, kalau kita tidak menghadapi masalah saat kita disakiti. Tetapi masalah itu ternyata mau memberikan kita hadiah yang namanya kemenangan. Jadi
mari kita bersyukur dengan masalah-masalah itu. Karena masalah-masalah itu merupakan cara Tuhan untuk memberikan kita piala kemenangan. Kalau sekarang kita masih hidup, masih ada kesempatan. Bisa jadi ini tinggal satu sisa peringatan. Kalau peringatan ini tidak kita pergunakan dengan baik, kita tidak bisa punya kesempatan lagi.